Kehidupan dan kematian Alexander Agung, mengapa raja ini begitu legendaris? Halo guys, kembali lagi di channel Sukses TV. Kali ini saya akan membahas tentang Alexander Agung mengapa begitu legendaris. Alexander Agung adalah salah satu tokoh paling legendaris dalam sejarah dunia. Raja Makedonia yang dikenal karena kemampuannya sebagai seorang pemimpin militer dan penakluk, ia berhasil menciptakan salah satu kerajaan terbesar yang pernah ada di dunia kuno. Kehidupan dan kematiannya, serta dampak dari tindakannya, membuatnya menjadi figur yang dihormati, ditakuti, dan dipelajari hingga hari ini. Kehidupan Alexander Agung. Alexander lahir di Pella, ibu kota kerajaan Makedonia, pada tahun 356 SM. Ayahnya, Raja Philip II dari Makedonia, adalah seorang raja yang kuat dan berhasil memperluas kekuasaan Makedonia di Yunani. Ibunya, Olympias, berasal dari Epiros dan terkenal sebagai wanita yang kuat dan ambisius. Sejak kecil, Alexander menerima pendidikan dari beberapa guru terbaik, termasuk Aristoteles, salah satu filsuf terbesar Yunani. Aristoteles mengajarkan Alexander berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, etika, politik, dan seni berperang. Pendidikan ini membentuk pemikiran Alexander dan memberinya dasar intelektual yang kuat, yang kelak membantu dalam karir militernya. Awal karir militer. Pada usia 16 tahun, Alexander telah menunjukkan bakat militernya dengan berhasil memadamkan pemberontakan di daerah Thrace. Ketika Philip II dibunuh pada tahun 336 SM, Alexander yang berusia 20 tahun naik tahta. Dia segera menunjukkan ambisinya dengan memulai kampanye militer untuk memperluas kekuasaan Makedonia. Pada tahun 334 SM, Alexander memulai kampanye militernya yang terkenal ke Asia dengan menyeberangi Hellespont, sekarang Dardanella, dengan tujuan menaklukkan Kekaisaran Persia, yang saat itu merupakan kekuatan terbesar di dunia. Dalam waktu singkat, Alexander memenangkan sejumlah pertempuran penting melawan Persia, termasuk pertempuran Granicus, Issus, dan Gaugamela. Dengan kemenangan ini, ia berhasil menguasai seluruh Kekaisaran Persia, termasuk wilayah-wilayah penting seperti Mesir, Babilonia, dan Persia sendiri. Di Mesir, Alexander didirikan kota Alexandria, yang kelak menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan yang sangat penting di dunia kuno. Ia juga dinyatakan sebagai putra Dewa Amun di Siwa Oasis, yang semakin memperkuat citra ilahinya di mata rakyat Mesir. Alexander tidak puas hanya dengan menaklukkan Persia. Dia melanjutkan kampanyenya ke arah timur, menaklukkan wilayah di Asia Tengah hingga ke India. Di India, ia menghadapi perlawanan keras dari Raja Porus dalam pertempuran Hydaspes, namun tetap berhasil meraih kemenangan. Namun, pasukannya yang kelelahan akhirnya memaksanya untuk menghentikan kampanye lebih jauh ke timur. Alexander kemudian kembali ke Babilonia, di mana ia mulai merencanakan lebih banyak ekspansi dan proyek, termasuk kemungkinan penaklukan Arabia dan penyatuan rakyat yang ditaklukkannya ke dalam satu kekaisaran besar. Kematian Alexander Agung. Alexander meninggal mendadak di Babilonia pada tahun 323 SM pada usia 32 tahun. Penyebab kematiannya masih menjadi misteri dan banyak diperdebatkan. Beberapa teori menyebutkan bahwa ia meninggal karena malaria, demam tifoid, atau keracunan. Namun, tidak ada konsensus yang pasti mengenai hal ini. Kematian Alexander menyebabkan kekaisarannya yang luas terpecah belah. Tanpa seorang penerus yang jelas, para jenderal dan kerabatnya segera terlibat dalam perebutan kekuasaan, yang dikenal sebagai Perang Diadochi. Kekaisaran Alexander akhirnya terbagi menjadi beberapa kerajaan besar, termasuk Kekaisaran Seleukia di timur, Kerajaan Ptolemeus di Mesir, dan Kekaisaran Antigonid di Makedonia. Mengapa Alexander Agung begitu legendaris? 1. Kepemimpinan militer. Alexander dikenal sebagai salah satu jenderal terbesar sepanjang masa. Dia tidak pernah kalah dalam pertempuran, meskipun seringkali menghadapi musuh yang jumlahnya jauh lebih besar. Strategi militer dan taktik yang digunakan Alexander masih dipelajari dalam akademi militer hingga hari ini. 2. Visi universal. Alexander memiliki visi untuk menyatukan dunia yang dikenal pada masanya di bawah satu pemerintahan. Dia mencoba menyatukan budaya-budaya yang ditaklukkannya, mempromosikan pernikahan campuran, dan mendirikan kota-kota yang menjadi pusat kebudayaan Yunani di seluruh kekaisarannya. 3. Penyebaran budaya Helenistik. Penaklukan Alexander menyebarkan budaya Yunani, Helenistik,
ke seluruh wilayah yang ditaklukkannya. Kota-kota seperti Alexandria di Mesir menjadi pusat intelektual di mana ilmu pengetahuan, filsafat, dan seni berkembang pesat. Penyebaran budaya Helenistik ini memiliki dampak jangka panjang yang bertahan hingga era Romawi dan seterusnya. 4. Citra sebagai dewa dan raja, Alexander sering digambarkan sebagai figur yang setengah manusia dan setengah dewa. Di beberapa daerah, seperti Mesir, ia disembah sebagai dewa. Kisah-kisah tentang kepahlawanannya, kecerdasan, dan keberaniannya memperkuat citra ini, membuatnya menjadi ikon legendaris di seluruh dunia kuno. 5. Warisan abadi, meski kekaisarannya terpecah setelah kematiannya, dampak dari penaklukan Alexander bertahan lama. Kota-kota yang didirikannya, seperti Alexandria, terus menjadi pusat kebudayaan dan perdagangan selama berabad-abad. Pengaruhnya dalam menyebarkan budaya Yunani juga berkontribusi pada perkembangan peradaban Barat. Alexander Agung tidak hanya dikenang sebagai penakluk yang luar biasa, tetapi juga sebagai simbol ambisi manusia, kejeniusan militer, dan kekuatan yang mampu mengubah jalannya sejarah. Namanya terus menjadi subjek cerita, studi, dan inspirasi, membuatnya tetap hidup dalam imajinasi dan memori kolektif umat manusia. Terima kasih yang sudah menonton, semoga yang saya sampaikan bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. PAC out.